Hey halo sahabat Abi, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara men-tracking atau mengukur jalur pada USB charger. Dan juga kita sudah mempelajari tentang fungsi dan nama-nama yang ada pada jalur USB tersebut. Dan sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya. Karena pada video tersebut adalah part 1. Mungkin pernah terlintas di benak teman-teman tentang satu pertanyaan, bagaimana step by step tentang terjadinya proses suatu pengecasan atau charger pada suatu handphone. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk sepakat bahwa video ini akan kita beri judul Cara Tracking Proses Pengecasan pada Smartphone Part 2. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang materi menganalisa proses terjadinya pengecasan pada sebuah smartphone. Namun sebelum melangkah ke materi yang lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa antara USB dan konektor baterai mempunyai korelasi atau hubungan kerjasama yang tidak bisa dipisahkan. Teman-teman juga pasti sering mendapatkan dan mengetahui bahwa konektor baterai yang terdapat pada mesin PCB handphone bukan hanya 2 pin antara positif dan negatif. Namun, konektor baterai tersebut selalu terdapat 4 pin. 2 diantaranya adalah baterai ID dan baterai temperatur, selain positif dan negatif. Kedua pin ini antara ID dan temperatur juga sangat mempengaruhi proses pengecasan pada USB. Jika USB, ya pasti USB adalah input dari sistem pengecasan tersebut. Jika salah satu pin ini bermasalah, contohnya pada pin baterai ada jalur temperatur baterai yang bermasalah, pasti sistem pengecasan juga akan bermasalah. Saat kita melakukan pengecasan, pada layar handphone akan muncul peringatan baterai terlalu panas, pengecasan terputus, baterai terlalu panas. Saya yakin teman-teman sering mendapatkan hal yang demikian. Nah, bagaimana jika baterai ID-nya yang bermasalah? Antara baterai ID dengan konektor USB sangat erat kaitannya. Jika konektor ID ini bermasalah pada konektor baterai, lambang petir atau lambang pengisian atau pemberitahuan pengisian tidak akan muncul pada layar. Contohnya seperti ini, saya sederhanakan lagi. Jika kita menyambungkan charger pada konektor USB, akan tampil di layar sedang mengisi. Dari mana sedang mengisi ini diperintah? Sedang mengisi ini diperintah dari CPU karena adanya pemberitahuan dari baterai ID. CPU menerima pemberitahuan sedang melakukan pengecasan, dia akan mengirim sinyal ke CPU, CPU akan mengirimkan ke IC display, munculkan peringatan bahwa sekarang sedang melakukan pengecasan. Maka saya katakan tadi antara konektor baterai dan konektor USB charger sangat erat kaitannya. Jadi jika teman-teman mendapatkan sebuah handphone yang bermasalah, tidak dapat melakukan pengecasan, teman-teman periksa terlebih dahulu konektornya. Karena konektor ini sering bermasalah, sering rusak. Apalagi jika konektornya menggunakan fleksibel seperti ini. Bisa terjadi konektornya bagus, namun fleksibelnya yang bermasalah. Jadi jangan kita langsung eksekusi bagian mainboard mesinnya. Kita lihat proses pengecasan ini melalui USB. Dari USB ke mesin menggunakan fleksibel. Di sini ada jembatan menggunakan fleksibel. Jadi teman-teman harus mengukur fleksibel ini. Bagaimana cara pengukurannya? Cara pengukurannya bisa kita lakukan dengan pengukuran aktif maupun pengukuran pasif. Contohnya seperti ini. Jika kita melakukan pengukuran pasif, letakkan probe, salah satu probe avometer pada bagian pin positif, lalu ukur ke sini dengan dioda mode atau bip. Jika salah satu pin pada fleksibel ini
konektor fleksibel ini berbunyi, berarti jalurnya tersambung. Jika teman-teman melakukan pengukuran dengan pengukuran aktif, silakan teman-teman memilih pengukuran DC, letakkan probe hitam ke ground, lalu silakan ukur ke outputnya ini keluar tegangan tidak. Jika tegangannya tidak keluar, bisa saja antara fleksibel atau konektor yang bermasalah. Bisa kita ukur bagian konektor ini atau langsung ke bagian output fleksibel charger. Ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh materi kita harus mengetahui step by step proses terjadinya pengecasan ini. Jika kita sudah mengukur pada bagian output fleksibel, ada tegangan, namun tetap saja tidak terjadi pengecasan, periksa kembali. Apakah jalur pada mainboard atau PCB handphone korosi atau tidak? Kita harus melihat, biasa di sini korosi, bersihkan, dia akan masuk. Pada konektor yang terdapat pada mainboard handphone pun, di situ terdapat beberapa jalur pin. Dengan jumlahnya yang begitu banyak, bagaimana cara kita agar supaya mengetahui dari beberapa pin ini di mana letak dari jalur positif pengecasan? Apakah di bagian ini, di bagian ini, di bagian ini, kita tidak mengetahui. Caranya bagaimana? Kita ukur jalur dari output USB, tepat pada bagian belakang USB, ukur ke sini. Ke daerah, ke bagian output fleksibel. Pasti salah satu pinnya atau beberapa pinnya akan berbunyi. Ingat, untuk tegangan pengecasan pada fleksibel di bagian handphone selalu saja jalurnya besar. Karena ini adalah jalur tegangan, jalurnya sangat istimewa. Setelah kita ukur, di sini terdapat beberapa pin yang menjadi satu. Kita hitung pin tadi. Kita hitung 1, 2, 3. Oh, di sini yang bunyi. Kita hitung juga di bagian ini. 1, 2, 3. Oh, sama. Berarti pin ini pasangannya pin ini. Teman-teman bisa mengerti ya. Jadi kita ukur. 1, 2, 3. Oh, letak positifnya di bagian ini. Kita ukur juga. Jangan terbalik. Letakkan fleksibel seperti ini terlebih dahulu. Lalu hitung. Konektor pin yang satu akan berpasangan dengan pin yang ini. Dia akan berpasang-pasangan. Setelah kita mendapatkan pin tersebut, kita mudah mengukur. Jadi kita tracking dari masuknya sampai ke mesin. Setelah kita hitung tadi, kita akan mendapatkan letak di mana letak positif. Pada umumnya, letak positif pada bagian pin konektor terdapat beberapa pintu. Yang dimaksud pintu di sini adalah pin yang menjadi satu. Contohnya seperti ini. Setelah kita mengukur, kita dapatkan beberapa pin yang menjadi satu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pin. Kita mengukur seperti ini jika kita tidak mempunyai skema. Di sini kita mempunyai sampel dari skema ini. Coba kita lihat. Jika teman-teman ingin mendownload skema, silakan teman-teman lihat di kolom deskripsi. Ada sebuah link video. Silakan buka link tersebut. Anda akan dibawa ke video berikutnya. Lalu di bawah deskripsi video tersebut terdapat beberapa skema. Silakan teman-teman download. Sekarang kita lihat. Contohnya seperti ini. Ini adalah skema dari konektor tersebut. Pin 7, 8, 9, 10, 11 adalah pin bagian USB V-Charge. Pin 33, 32, 31. Ini satu jalur. Kita hitung berapa pin yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Jadi totalnya 8. 8 pin menjadi satu. Itu adalah jalur positif. Pada jalur ini, tegangan USB masih disebut dengan USB V-Charge. Ini adalah satu jalur. Coba kita lihat kembali. Ini yang saya katakan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini bisa kita dapatkan walaupun kita tidak menggunakan skema. Dengan cara yang seperti tadi. Setelah kita mengukur, kita dapatkan juga ini.
ya. Jadi tracking kita sampai di mana? Tracking kita sampai di bagian konektor pada mainboard handphone. Oh, ternyata setelah kita ukur, tegangannya masuk ke bagian pin-pin ini. Ini adalah jalur positif. Selanjutnya, kemana jalur ini akan masuk? Di sini teman-teman harus membutuhkan skema. Jika teman-teman tidak membutuhkan skema, bisa saja teman-teman ukur secara pasif, ukur satu-satu. Dari jalur ini ke komponen mana yang berbunyi? Bisa, tapi sangat butuh ketelitian, butuh konsentrasi, dan harus hati-hati. Oke, kita lanjut. Setelah kita melakukan pengecasan, seperti yang saya katakan tadi, tegangannya masuk melalui USB, input USB lalu keluar melalui jembatan fleksibel dan masuk ke konektor handphone yang terletak pada mainboard handphone. Di sini kita sudah mendapatkan jalurnya. Oh, masuknya di bagian ini. Mengapa kita hanya mengukur bagian positif? Pasti teman-teman pemula, saudara-saudara saya akan bertanya, loh kok jalurnya cuma satu? Karena setiap negatif handphone bisa saja kita letakkan di bagian mana. Ini menjadi satu. Prop hitamnya kita letakkan pada body USB juga menjadi ground. Ya. Di atas kaleng komponen juga adalah ground. Jadi letakkan groundnya, lalu biarkan prop merahnya mengukur jalur tegangan. Sekarang sudah kita dapatkan. Setelah sampai di sini, tegangan ini akan masuk kemana? Pasti kita mumet. Jika kita tidak mempunyai skema, kita bisa saja mengukur satu-satu. Jalur ini nyambungnya kemana? Cuman harus dibutuhkan ketelitian dan sangat hati-hati. Ini adalah layout dari sebuah mesin handphone Oppo yang akan kita jadikan sampel. Dan ingat, jangan pernah terpaut pada satu merek handphone. Pada dasarnya, sistem pengecasan pada handphone sama. Hanya letak komponen-komponennya yang membuatnya berbeda. Ingat, pahami baik-baik. Kita lanjut. Mesin handphone bentuknya seperti ini. Di sini adalah konektor yang kita sudah terangkan tadi. Ayo kita perbesar lagi. Setelah kita mengetahui jalur positif tersebut, ternyata di bagian pin sekian. Nah, pertanyaannya, kemana jalur ini akan masuk? Apakah dia ke atas? Apakah dia ke bawah? Apakah dia ke bagian komponen yang paling belakang? Kita nggak tahu. Jika kita tidak mempunyai skema. Saya sudah mengatakan, ini bisa kita ukur tidak menggunakan skema, tapi harus teliti dan hati-hati. Coba kita lihat. Ternyata, dari jalur positif yang terletak pada bagian konektor, tegangan tersebut masuk ke bagian F3501. Teman-teman bisa melihat jalurnya pada skema Oppo A37 yang terletak pada bagian deskripsi video ini. Silahkan download. F3501, kita lihat komponen apakah itu. Teman-teman bisa melakukan tracking dengan mengcopy USB V-Charge ke bagian Find lalu Search. Teman-teman akan diarahkan pertama ke bagian ini, USB V-Charge, dia akan masuk. Namun ini hanya sebuah test point untuk pengukuran. Teman-teman pasti mengerti apa itu test point. Setelah dari sini teman-teman next lagi, kita masuk pada rangkaian berikutnya. USB V-Charge. Tegangan USB V-Charge yang berasal dari tegangan USB atau output USB akan masuk melalui fleksibel konektor dan masuk ke bagian komponen MOSFET. Ini adalah komponen MOSFET. MOSFET V3501. Ini adalah sebuah MOSFET. Ini bukan transistor dan ini bukan IC. Ini adalah sebuah MOSFET. Jika kita lihat pada bagian fisik komponen handphone, bentuknya seperti ini. Yes, sangat besar. Pada skema bentuknya seperti ini. Pada bentuk fisik dia seperti ini. Ini bukan IC, tapi ini adalah sebuah MOSFET.
Nanti kita akan terangkan lagi apa itu MOSFET, bagaimana sistem kerja MOSFET, kita akan terangkan. Namun kita akan pelajari step by step ini terlebih dahulu.